Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Sosial 1 kelas 13 F3 dengan dosen pengampu Ibu Davita Faryani, Magister Psikologi Psikolog. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Alivia Rahmawati Solehat, Katarina Siena Anggun Sukma, Indah Nuraini Putri Mariadi, Sudriani, Diana Intan Purnamasari, Nana Emilia, Dwi Ara Tesyalonika, Agung Ayu Natasha Renadita, dan Puspa Nur Anggraini Wibowo. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan satu materi, yaitu mengenai metode-metode penelitian. Ada 6 metode-metode penelitian yang akan kami bahas dalam video kali ini. Yang pertama, metode korelasional. Yang kedua, metode eksperimen. Yang ketiga, metode survei. Yang keempat, metode angket atau kuesioner. Yang kelima, metode diagnostik psikis. Dan yang keenam adalah metode sosiometri. Untuk mengetahui lebih dalam, yuk simak video ini sampai akhir. Baiklah, saya akan menjelaskan metode penelitian yang pertama, yaitu metode korelasional. Menurut Guy dalam Soekardi tahun 2008, penelitian korelasional adalah suatu metode penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun tujuan dari metode korelasional menurut Surya Brata tahun 1994, metode korelasional digunakan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Menurut Guy dalam MZIR tahun 2007, penelitian korelasional bertujuan untuk menentukan hubungan antara variabel atau menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Metode korelasional dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama penelitian hubungan. Penelitian hubungan digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel atau bivariat. Selanjutnya ada penelitian prediktif. Penelitian korelasi jenis ini memfokuskan pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramalkan kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Dan yang terakhir, korelasi multivariat, yaitu teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. Langkah-langkah dalam metode penelitian korelasional antara lain, yang pertama diawali dengan penentuan masalah. Selanjutnya, dilakukan peninjauan masalah atau studi pusaka. Lalu, pengajuan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Selanjutnya, membuat rancangan penelitian dan metodologi penelitian. Dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kelebihannya yang pertama yaitu mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, sosial. Peneliti dimungkinkan untuk mengukur beberapa variabel dan hubungannya secara simultan atau didapatkan secara serentak pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, dengan penelitian korelasi dimungkinkan beberapa variabel yang mempunyai kontribusi pada suatu variabel tertentu dapat diselidiki secara intensif atau sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, peneliti korelasi pada umumnya melakukan studi tingkah laku dengan setting atau pengaturan yang realistis. Yang keempat, peneliti dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Selanjutnya, adapun kelemahannya. Yang pertama, peneliti hanya mengidentifikasi apa yang terjadi dengan tanpa melakukan manipulasi dan mengontrol variabel. Yang kedua, peneliti tidak dapat membangun hubungan sebab akibat. Yang ketiga, kurang ketat dan tertib karena tidak ada kontrol pada variabel-variabel bebas yang diteliti. Yang keempat, pola dalam hubungan tidak jelas atau kabur. Yang kelima, seringkali membuat peneliti mengambil simpulan secara sekali tampak. Yang keenam, memasukkan data-data penelitian tanpa mempertimbangkan atau memilih. Yang ketujuh, interpretasi yang kurang jelas atau bermakna. Selanjutnya, adapun contohnya. Ketika seseorang menghimbau untuk memakai masker saat naik motor demi mengurangi menghirup debu,
maka itu menunjukkan adanya korelasi antara kedua variabel, yaitu pakai masker dan mengantisipasi debu. Ini saya akan menjelaskan tentang metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu metode penelitian yang menggunakan satu faktor atau lebih yang dapat diubah secara sistematis untuk menentukan apakah suatu variabel dapat mempengaruhi faktor lainnya. Dalam metode eksperimen ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang secara sistematis dapat berubah dalam sebuah eksperimen, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dapat diukur dalam eksperimen. Penggunaan metode eksperimen yang baik membutuhkan partisipan-partisipan secara acak dalam kondisi eksperimental dan mempertahankan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku dalam kondisi konstan untuk menghindari kekacauan variabel. Menurut Wilhelm, dalam metode eksperimen ini mempunyai beberapa syarat, yaitu pertama, menentukan dengan tepat waktu gejala yang akan diselidiki. Kedua, mengubah dengan sengaja syarat-syarat dalam eksperimen, harus dapat diulangi dalam keadaan-keadaan yang sama, dan terakhir, mengikuti gejala dari awal hingga akhir. Metode ini bertujuan untuk secara sengaja menimbulkan suatu gejala dan dapat meneliti gejala tersebut. Menurut Jalaluddin Rahmat, ada 3 hal yang menjadikan karakteristik penelitian. Pertama, manipulasi, di mana peneliti menginginkan salah satu variabel untuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si peneliti, sehingga variabel lain dipakai sebagai pembanding antara variabel yang sudah dimanipulasi dengan variabel yang belum dimanipulasi oleh si peneliti. 2. Pengendalian, di mana peneliti menginginkan suatu variabel yang diukur mengalami kesamaan dengan apa yang diinginkan oleh si peneliti. 3. Pengamatan, di mana peneliti melakukan pengamatan untuk mengetahui apakah variabel yang telah dimanipulasi akan berpengaruh dengan variabel yang lain. Dalam melakukan eksperimen, agar dapat diperoleh hasil yang optimal, maka harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Meneliti literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. 2. Mengidentifikasi dan mengatasi masalah. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Menyusun rencana eksperimen secara lengkap dan operasional. 5. Melaksanakan eksperimen atau mengumpulkan data. 6. Menyusun data untuk memudahkan pengolahan. 7. Menentukan taraf, arti yang akan digunakan dalam menguji hipotesis. 8. Mengolah data dengan metode statistika. Nah, dalam metode penelitian eksperimen ini mempunyai kelebihan, yaitu 1. Menawarkan tingkat kendali tertinggi. 2. Berguna di setiap industri dan subjek. 3. Memberikan kesimpulan yang spesifik. 4. Mampu mereplikasi pengaturan alam dengan keuntungan kecepatan yang signifikan. 5. Dapat diduplikasi. 6. Memungkinkan diketahuinya hubungan sebab dan akibat dari variabel yang diteliti. 7. Dikombinasikan dengan metode penelitian lain. Nah, selain memiliki kelebihan, metode penelitian eksperimen juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Hasil sangat subjektif karena kemungkinan terjadi kesalahan dari peneliti. 2. Dapat menciptakan situasi yang tidak realistis. 3. Memakan banyak waktu. 4. Terkadang tidak memberikan penjelasan yang sebenarnya. 5. Variabel asing tidak selalu bisa dikontrol. 6. Partisipan dapat dipengaruhi oleh situasi mereka saat ini. Dan yang terakhir, memanipulasi variabel belum tentu merupakan sudut pandang yang objektif. Nah, ada contoh untuk metode penelitian eksperimen, yaitu untuk menggambarkan metode eksperimen dalam psikologi sosial. Berikut contoh penelitiannya, yaitu meneliti efek video game yang mengandung kekerasan. Apakah bermain video game
yang mengandung kekerasan dapat meningkatkan kecenderungan agresif terhadap orang lain. Dengan metode eksperimental psikologi sosial ini dapat mengumpulkan data terkait isu penting ini dan malah sudah mereka lakukan. Survei merupakan sebuah metode penelitian di mana sejumlah besar orang menjawab pertanyaan tentang sikap atau tingkah laku tertentu. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan keterangan seluas mungkin mengenai kelompok tertentu yang ingin diselidiki. Survei dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan angket untuk mendapatkan keterangan. Tujuan metode survei yang pertama, deskripsi. Penelitian survei dimaksudkan untuk mengkaji dan menggambarkan fenomena tertentu secara lebih detail. Yang kedua, eksplorasi. Penelitian survei dimaksudkan untuk mengkaji dan menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua macam fenomena atau lebih melalui pengujian hipotesa. Eksplorasi atau penjenjangan. Penelitian survei dimaksudkan untuk memuaskan keingintahuan awal sang peneliti sebelum mengembangkan metode yang digunakan untuk penelitian selanjutnya. Yang keempat, evaluasi. Penelitian survei ditujukan untuk mengevaluasi tujuan program yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang kelima, prediksi. Penelitian survei dimaksud untuk mengidentifikasi suatu hubungan serta membuat prediksi tentang suatu hal. 6. Penelitian operasional. Penelitian survei menitik beratkan pada berbagai variabel yang berkaitan erat dengan aspek operasional. 7. Pengembangan indikator-indikator sosial. Penelitian survei ditujukan untuk mengembangkan berbagai macam indikator sosial secara berkala. Syarat metode survei. Agar berguna sebagai alat penelitian, survei harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Orang-orang yang berpartisipasi harus mewakili populasi representatif yang lebih besar, yang akan menjadi subjek dari penyimpulan yang diambil terkait hal ini muncul isu sampling. 2. Perumusan pertanyaan dicermati dengan baik. Adapun langkah-langkah metode survei: 1. Perencanaan, 2. Persiapan, 3. Pelaksanaan, 4. Pengolahan, 5. Penyajian. Kelebihan-kelebihan dalam metode survei. 1. Informasi dapat diperoleh dari ribuan atau bahkan ratusan ribu orang dengan relatif mudah. Bahkan kini survei sering dilakukan secara daring. 2. Penghematan biaya dalam pengumpulan data. 3. Pengumpulan dan penyajian data lebih cepat. 4. Cakupan variabel lebih luas. 5. Akurasi lebih baik. Dalam metode survei: 1. Memerlukan kerangka sampel. 2. Tidak dapat menyajikan data wilayah kecil. Contoh penelitian metode survei. Survei tentang pendapat publik untuk mengukur sikap pemilih terhadap sekolah unggulan dilakukan dengan cara mewawancarai sampel terkait sikap pemilih terhadap sekolah unggulan. Metode kuesioner yaitu cara pengumpulan informasi dengan jumlah besar yang relatif murah, cepat, dan efisien. Dengan kuesioner juga kita bisa mendapatkan data dari sampel banyak orang. Pengumpulan datanya juga relatif cepat karena peneliti tidak harus datang ke tempat saat pengisian kuesioner. Ada pula tujuan dari sebuah metode kuesioner, yaitu mengumpulkan informasi diri responden. Kuesioner dapat dianggap sebagai wawancara tertulis. Cara ini dilakukan dengan tatap muka, melalui telepon dan komputer, atau bahkan pos. Tentu sebuah metode kuesioner ini memiliki kelebihan. 1. Memberikan waktu kepada responden untuk mempertimbangkan tanggapan mereka dengan hati-hati tanpa gangguan. Yang kedua, kuesioner dapat diberikan kepada banyak orang secara bersamaan. Yang ketiga, setiap responden menerima pernyataan yang sama dengan bentuk tertutup, tanggapan distandarisasi, sehingga dapat membantu penafsiran dari sejumlah besar responden. Tentu metode kuesioner ini memiliki kekurangan, yaitu sulit untuk mendapatkan respon yang baik dan seringkali juga tidak ada motivasi yang kuat bagi responden untuk merespon. Yang kedua, kuesioner adalah sebuah instrumen yang kompleks dan jika tidak dirancang dengan baik, maka akan menyesatkan. Dengan contoh, kepuasan pengunjung terhadap pelayanan dan fasilitas yang tersedia pada restoran dilakukan dengan cara pengisian angket, baik secara cetak maupun melalui forum online. Diagnostik psikis adalah uji tes psikologi yang dapat menggambarkan segi-segi psikologi yang lebih dalam, memiliki tujuan klasifikasi, deskripsi, dan juga prediksi. Tujuan klasifikasi maksudnya untuk membantu mengatasi
masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinis, dan industri. Tujuan deskripsi maksudnya memberikan penggambaran yang lebih intensif dari individu. Lalu, tujuan prediksi maksudnya untuk memberikan peramalan terhadap perkembangan individu. Metode diagnostik psikis ini memiliki fungsi untuk memahami individu dengan lebih baik dan memberikan paling sesuai bagi diri yang bersangkutan. Lalu ada penjabaran dan pemanfaatan tes psikologis. Lalu ada penyeleksian kualitas tingkah laku dan kepribadian. Lalu ada pengembangan kepribadian individu. Di dalam metode diagnostik psikis ini ada wawancara, observasi, analisis dokumen pribadi, dan juga tes psikologi. Di dalam metode wawancara ini adalah suatu situasi pertukaran pandangan antara dua orang yang bertemu. Dalam metode wawancara ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu waktu, isi, cara menanggapi, dan juga timbal balik. Metode observasi adalah suatu aktivitas pengamatan yang dilakukan terhadap tingkah laku individu di suatu situasi. Dalam metode observasi ini dapat dilakukan ada beberapa setting, yaitu ada field setting, simulated setting, dan laboratory setting. Dalam metode observasi dapat memakai dua metode, ada observasi partisipan, observasi non-partisipan. Lalu analisa dokumen pribadi yang bisa dianalisis diantaranya adalah diari atau buku harian, surat-surat pribadi, dan juga biografi atau autobiografi. Metode tes psikologi adalah prosedur klasifikasi atau pengukuran yang sistematik yang memberikan pernyataan tentang satu atau lebih karakteristik individu tentang perilaku tertentu. Contoh judul penelitiannya adalah peran orang tua terhadap pola asuh yang baik pada mental anak. Dalam metode diagnostik psikis ini menggunakan wawancara dan analisa dokumen pribadi. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah metode sosiometri. Apa metode sosiometri? Yaitu merupakan metode baru dalam ilmu sosial dan terfokus untuk meneliti intra-group relation atau saling berhubungan antara anggota kelompok di dalam suatu kelompok. Cara menyajikannya secara sederhana, yaitu dengan mengukur hubungan dalam bentuk grafis atau indeks yang terstruktur dari hubungan sosial masing-masing anggota kelompok dan untuk melihat tingkat kohesi dari kelompok yang bersangkutan. Dalam sosiometri ini, hubungan sosial dapat ditinjau dari 3 segi. Yang pertama, frekuensi hubungan, yang kedua, intensitas hubungan, dan yang ketiga, popularitas hubungan. Dalam metode sosiometri, terdapat manfaat dan kelebihan dan juga kekurangan. Kita membahas manfaat dan kelebihan metode sosiometri dalam psikologi sosial, khususnya dalam keseharian. Saya mengambil 2 di antaranya, yaitu pertama, mengetahui hubungan sosial antar individu. Dan yang kedua, meningkatkan hubungan sosial antar individu. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangannya yaitu sangat sulit dijamin kerahasiaannya, karena individu cenderung saling menanyakan pilihannya. Dan yang kedua, dalam menggunakan metode sosiometri ini membutuhkan waktu yang lama. Kemudian saya memberikan contoh judul penelitiannya, yaitu Kepala Sekolah SMA Stella Dus II Yogyakarta memberi arahan kepada seluruh wali kelas untuk memeriksa bukti daftar hadir siswa. Saya menggunakan metode penelitian ini dengan menggunakan metode sosiometri karena hubungannya dengan mengukur kualitas hubungan sosial individu satu dengan individu lain melalui pengumpulan data, kemudian dikaji atau disajikan dengan bentuk grafis. Metode yang kami angkat menjadi contoh adalah metode korelasional. Kenapa kami mengambil metode korelasional? Karena kami ingin mengetahui hubungan dan tingkat hubungan 2 variabel atau lebih.
Memiliki kelebihan yaitu mengatasi masalah yang berkaitan dengan pendidikan dengan mengukur beberapa variabel dan hubungannya pada waktu yang bersamaan. Kemudian tidak memerlukan sampel yang besar, juga pengaturan studi tingkah laku yang realistis, serta memungkinkan beberapa variabel yang mempunyai kontribusi pada suatu variabel tertentu diselidiki dengan intensif, dalam arti sampai benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Judul yang kami angkat menjadi contoh dalam metode korelasional adalah pengaruh kualitas jaringan internet terhadap minat belajar mahasiswa secara daring. Judul yang kami angkat menjadi contoh ini dengan melihat latar belakang bahwa kita tahu sejak awal tahun 2020 muncul pandemi virus corona yang mudah sekali menular melalui cairan tubuh dari satu manusia ke manusia lainnya. Bahkan, kita juga dapat tertular ketika kita menyentuh mata, hidung, mulut, atau setelah menyentuh barang yang terkontaminasi. Sebagian orang mengalami gejala ringan hingga tanpa gejala. Namun, sebagian orang ada juga yang mengalami rasa sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Banyaknya kasus orang yang terinfeksi virus corona kian bertambah, sehingga pemerintah berupaya dan menetapkan kebijakan seperti wajib menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, PPKM, WFH, dan lain-lain sebagainya. Khusus dalam bidang pendidikan yaitu pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran online. Dalam belajar online perlu fasilitas digital yang memadai, termasuk kualitas jaringan internet yang bagus. Namun tidak jarang, jaringan internet mengalami gangguan atau lamban karena beberapa hal, sehingga menyebabkan keantusiasan dan kesemangatan dalam belajar menurun, terutama para mahasiswa yang memang lebih banyak melakukan pertemuan tatap muka daring maupun sekedar mengakses pembelajaran. Dengan mengetahui pengaruh kualitas jaringan internet terhadap minat belajar mahasiswa secara daring, diharapkan dapat membuka jalan keluar dalam meningkatkan pendidikan di masa pandemi virus corona ini. Itulah pembahasan materi mengenai metode-metode penelitian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi-materi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari kami, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.